Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Amerika Serikat kembali memprotes, meminta Indonesia menghentikan program hilirisasi dan mencabut larangan ekspor nikel serta komoditas tambang lainnya. Indonesia ditekan untuk kembali ke setelan pabrik, ekspor bahan mentah. Kali ini, protes keras datang karena Indonesia menahan ekspor biji nikel, bauksit, tembaga, dan timah. Katanya, kebijakan ini bikin perdagangan global jadi tidak stabil dan dianggap melanggar aturan WTO. Padahal, Indonesia tengah serius menjalankan strategi hilirisasi. Pemerintah ingin agar sumber daya alam tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tapi minimal harus diolah dulu sebelum diekspor. Tujuannya jelas, menaikkan nilai tambah dan menghindari peran sebagai tukang gali untuk negara lain. Sayangnya Amerika tidak senang. Mereka mendesak Indonesia untuk kembali mengekspor bahan tambang mentah, seperti di masa lalu. Dalam dokumen Prakiraan Perdagangan Nasional 2025 yang dikeluarkan AS, salah satu sorotan utamanya adalah kebijakan ekspor tambang Indonesia. Mereka khawatir hal ini akan memperparah kelangkaan global di sektor baja, aluminium, dan lainnya. Sebagai informasi, nikel adalah bahan penting di industri modern, digunakan untuk baterai kendaraan listrik, peralatan rumah tangga, hingga bangunan. Jadi, wajar kalau Amerika mulai resah saat pasokannya terancam. Ini bukan pertama kalinya mereka protes. Sejak 11 Desember 2019, AS sudah ikut campur dalam gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor nikel Indonesia di WTO. Pada 30 November 2022, panel WTO memutuskan Indonesia tidak konsisten dengan komitmen perdagangannya. Namun, Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah langsung mengajukan banding pada 12 Desember 2022 dan tetap mempertahankan hilirisasi sebagai strategi nasional. Kalau semua harus ikut kemauan Amerika, kapan Indonesia bisa naik kelas? Tak hanya sektor tambang, Amerika juga menyoroti kebijakan di sektor migas. Di Indonesia 25% produksi migas wajib dijual ke kilang domestik dengan harga lebih murah, disebut kebijakan pasar domestik. Tujuannya, agar hasil tambang juga dinikmati rakyat, bukan hanya jadi komoditas ekspor. Namun, AS menyebut kebijakan ini merusak kejelasan kontrak dan membuat investor ragu masuk. Bahkan, ini pernah jadi alasan Presiden Donald Trump menerapkan tarif balasan ke Indonesia. Dokumen ini juga sempat jadi bahan negosiasi dalam pertemuan antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan pemerintah AS. Jadi, konflik ini bukan hal baru, sudah jadi drama panjang. Lucunya, negara seperti Amerika yang selalu bicara soal kebebasan perdagangan, justru mau ikut campur kebijakan dalam negeri kita. Ini kan negara kita, sumber daya kita, masa kita harus nurut terus? Presiden Prabowo punya visi jelas, Indonesia harus naik kelas, tidak hanya jadi penjual bahan mentah, tapi produsen barang bernilai tambah. Ini soal menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan membangun kedaulatan ekonomi. Sekarang Pak Airlangga Hartarto sedang berada di Amerika Serikat. Bukan untuk liburan, tapi untuk negosiasi soal tarif perdagangan dan masa depan ekonomi Indonesia. Tentu saja, proses ini tidak mudah. Amerika merasa dirugikan dengan perubahan kebijakan Indonesia. Mereka bilang, kalau semua aturan diubah sepihak, gimana nasib kami? Tapi dari sisi kita, negara sebesar Indonesia tidak mungkin terus-terusan ikut arahan negara lain. Seperti kata Pak Airlangga, Indonesia harus belajar berdiri sendiri, tidak hanya jadi penonton di panggung global. Pemerintah kini sedang mengatur ulang kebijakan ekspor-impor tambang. Memang, ini menambah kompleksitas operasional, ketidakpastian, dan risiko proyek yang lebih tinggi. Dalam dokumen resmi halaman 224 disebutkan, pemerintah juga membatasi sejumlah biaya untuk perusahaan migas, seperti gaji dan pengadaan barang atau jasa. Ini membuat perusahaan tidak sebebas dulu. Tapi semua ini ada tujuannya. Hilirisasi pada dasarnya adalah proses meningkatkan nilai jual bahan mentah, seperti nikel yang banyak ditemukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.
Alih-alih diekspor mentah, nikel diproses dulu di dalam negeri. Ini yang membuat Amerika kesal, karena selama ini mereka dapat bahan mentah murah dari kita. Sekarang, tidak lagi. Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi sangat wajar jika Indonesia ingin mengolah hasil tambangnya sendiri sebelum menjualnya ke luar negeri. Tapi tentu, proses ini tidak mudah. Tantangannya besar, dari biaya tinggi pembangunan smelter, aturan yang belum jelas, dampak lingkungan, hingga tekanan asing. Contohnya, permintaan nikel dari Tiongkok dan negara lain sangat tinggi. Tapi, kalau kita ekspor mentah, yang rugi justru kita sendiri, lingkungan rusak, nilai tambah kecil, dan lapangan kerja pun minim. Hilirisasi adalah kunci menuju industrialisasi. Tujuannya bukan sekadar menjual barang setengah jadi, tapi menciptakan produk akhir yang bisa bersaing di pasar global dan domestik. Namun tanpa pasar dan pembeli, industri ini bisa mandek. Maka, selain larangan ekspor, harus ada dukungan nyata seperti pelatihan tenaga kerja, teknologi, dan investasi. Masalahnya bukan hanya tekanan dari luar negeri. Di dalam negeri, kita juga masih punya banyak PR standar lingkungan yang belum konsisten, kekurangan tenaga ahli, hingga regulasi yang tumpang tindih. Jadi kita juga harus introspeksi. Amerika sudah terang-terangan menekan Indonesia agar membatalkan hilirisasi dan kembali mengekspor mentah. Tapi kita tidak boleh mundur, saatnya Indonesia naik kelas. Jadi pemain utama, bukan tukang gali atau penonton. Kebijakan hilirisasi adalah langkah berani untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Meski Amerika keberatan karena merasa terganggu dengan pasokan dan harga, kita harus tetap konsisten. Kita tidak bisa terus mengikuti kemauan negara besar. Pertanyaannya, mau terus jadi anak bawang, atau mulai berdaulat dan berdiri tegak? Yang jelas, rakyat Indonesia kini makin sadar, tidak semua yang dikatakan Amerika harus diikuti. Kadang, kita juga harus berani bilang, maaf bro, ini permainan kita, aturan kita. Indonesia bukan budaya tambang, kita tuan rumah kekayaan alam kaya sendiri. Jadi, menurut kalian apakah Indonesia harus lanjut dengan hilirisasi meskipun mendapat tekanan dari negara-negara besar? Yuk, debat santai di kolom komentar. Tapi tetap damai dan santai ya brosis.